Saya itu ketawa kalau ada orang sombong menyuruh orang-orang supaya kembali ke Al-Quranul Karim. Kita harus kembali kepada Quran, tidak usah mendengarkan kiai, terus ke Quran langsung. Itu panutan kita. Ternyata yang dimaksud Al-Quranul Karim oleh dia ini dan sebangsanya itu Quran punya Pak Lukman ini. Quran terjemahan Kementerian Agama. Udah bisa. Jangan terlalu sombong. Kamu sendiri ya ngerti Quran, kok ngajak orang awam untuk melihat Quran. Mbok yang tawaduk seperti ulama-ulama kita itu, Imam Syafi'i, santri-santrinya bikin buku pinter. Beliau-beliau yang melihat Quran, yang melihat sunnah hadis, lalu bikin untuk orang-orang awam yang tidak sempat atau tidak bisa membaca Quran dan hadis supaya bisa segera sholat, dibikinkanlah sulam safina, sulam taqib dan seterusnya. Ini lebih saya hargai daripada yang petentang suruh kembali ke Quran tapi tidak mau ngaji. Kalau benar konsekuen mengatakan kembali ke Quran, ya ngaji. Tidak bisa tidak bisa. Tidak ngaji, hanya mengandalkan Qurannya Pak Lukman, tak bisa. Itu ada ilmunya, Al-Quran itu ada ilmunya banyak sekali. Banyak sekali. Ada ilmu bahasa Arab, lughah. Lughah ini ada gramatikanya, nahwu, sorof. Ada balaghah. Balaghah ini ada badi, ada bayan, banyak sekali. Ada ilmu tafsir, ada, itu banyak sekali yang diperlukan untuk mengetahui bukan hanya isinya Al-Quran tapi keindahan Al-Quran. Kalau melihat Quran depak itu cuma mungkin ngerti satu persatu maknanya kalimat, pengertian secara utuh nonsen. Apalagi melihat keindahannya, belas. Makanya kalau kita lihat agamawan sekarang kok sangar-sangar karena tidak ngerti Quran. Lihat wajah beliau itu, apa ada yang sangar itu? Kalau ini masih ada lumayan lah yang sangar. Wajah sangar dan tidak sangar itu ada korelasinya dengan pemahaman dan apresiasi tentang keindahan Al-Quran. Anda kalau tidak tahu keindahan Al-Quran, muka kamu mesti sangar. Pandainya soal agama sekalipun kayak apa. Jadi kiai-kiai pesantren sejak awal mempelajari ilmu-ilmu yang diajarkan di pesantren itu untuk mengapresiasi Al-Quran, untuk memahami Al-Quran dan memetik keindahan Al-Quran. Karena itu di pesantren tidak ada pengajaran tapi juga pendidikan. Diajar olah dengan taklim akal pikirannya, tapi oleh tarbiyah dan pendidikan dengan itu tadi yang disebut Pak Menteri sebagai rasa. Santri tidak hanya terpelajar, dia keluar harus menjadi orang yang terdidik, pintar tapi berakhlak. Karena apa? Sumbernya dari Al-Quran. Sampai nomor saya itu kadang-kadang sejengkel karena sombongnya itu. Kembali ke Quran, kembali ke Quran. Dan yang dijadikan rujukan itu Quran Kementerian Agama. Saya seringkali menyontohkan bahasa Arab saja, bahasa Arab, lughah saja. Belum kita bicara soal balaghah, bada', bayan, ma'ani. Dari lughah saja. Orang Arab mengatakan qoma zaitun. Sampai hitungi. Orang Arab mengatakan qoma zaitun. Orang Arab mengatakan zaitun qaimun. Orang Arab mengatakan zaitun qama.
Orang Arab mengatakan Zaidun yakum. Orang Arab mengatakan inna Zaidan yakum. Orang Arab mengatakan inna Zaidan qaimun. Orang Arab mengatakan inna Zaidun qama. Orang Arab mengatakan kana Zaidun qaiman. Sudah berapa ini? Ini bisa Hamzah teruskan banyak sekali. Dan orang Indonesia hanya memaknainya dengan Zaidun berdiri. Berapa nuansa makna yang hilang di sana. Ini baru dari lafaz. Kita enggak, orang sembrono mengatakan ngerti Quran itu harus ngaji yang lama, harus ngaji yang lama. Apa itu katanya alala tanalul itu ada terusnya yang lama itu apa namanya? Watuli zamani. Oh jadi Ustadz kemarin sore sudah ngajak orang kembali ke Quran. Ya asli gak ngerti Quran. Banyak yang harus kita pelajari. Itu ada sastrawan dari Mesir itu, Aku Irawan. Itu tidak berani dia bilang kembali ke Quran, tidak berani. Dia ngerti betul seberapa tingginya kesusahan Al-Quran itu. Oleh ahli bahasa Arab, oleh orang Arab sendiri yang ahli tentang syair maupun nazar, syair atau prosa, itu sampai sekarang tidak ada. Tantangan Al-Quran sampai sekarang ini terbuka terus. Zaman milenial, zaman medsos, zaman apa namanya elektronik dan segala macam, zaman ilmu pengetahuan modern, ini masih terbuka. In kuntum fi raibin mimma nazal ala abdina faktu bi suratin mimin. Masih terbuka sekarang. Tidak ada. Terutama karena bagaimana membedakan antara nuansanya ini. Kalau orang yang nggak tahu, orang awam baca Quran ini kok pengulangan terus menerus saja. Ini Nabi Musa lagi, ini Nabi Musa lagi, ini ya Nabi. Mesti bingung dia, nggak ngerti sastra nggak apa. Mesti bingung. Ini maksudnya apa terus saja. Tapi kalau yang ngerti sastra dia tahu kenapa di sini diulang di sini pada waktu makomnya begini, kenapa ini di sini begini. Dan ini yang kemudian oleh kiai-kiai pesantren diajarkan sejak alatnya. Tujuan pertamanya adalah untuk mengapresiasi, memahami isi Al-Quran dan mengapresiasi keindahan Al-Quranul Karim. Itu awalnya. Maka tadi Kiai Azaim mengatakan bahwa kiai-kiai di sini sastrawan semua. Betul. Sastrawan semua. Mereka menguasai balaghah. Ilmu sastra mereka kuasai. Mungkin yang mereka tidak begitu kuasai adalah bahasa Indonesia. Makanya tadi saya nggak paham itu bahasa Perancis. Kalau santri-santri yang seperti Aku Irawan dia menguasai bahasa Indonesia, ya bisa bersastra-sastra. Kiai Zawawi Imron dia ngerti bahasa Indonesia, dia bisa bersyair dengan bahasa Indonesia. Tapi ayah saya pakai bahasa Jawa, mbah saya pakai bahasa Arab. Kiai Hamid Pasuruan itu dijuluki sejak ditermas, mau tidak ditermas sudah dijuluki adib. Adib itu sastrawan karena beliau menguasai ilmu balaghah, badi', bayan, ma'ani. Itu Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Cuma kemudian yang apa namanya yang lebih mendominasi wacana masyarakat itu ada kewalian beliau. Jadi kesusastraannya hilang. Sama Kiai As'ad ini sebetulnya sastrawan, tapi karena kewaliannya sastranya hilang. Orang tidak menyangka kalau beliau sastrawan karena ketutupan dengan kewaliannya. Kiai Hamid juga begitu, betulnya sastrawan, punya buku dewan kumpulan puisi, tapi ketutupan kewaliannya. Itu kebalikan saya lah.
Saya baru separuh ngomong sampai sudah ketawa itu. Kalau orang Jawa mengatakan Anda itu limpat. Limpat seprapat tamat sudah. Ya, jadi seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, dia menguasai 12 disiplin ilmu. Tapi beliau terkenal sebagai Sultanul Aulia. Jadi sebetulnya gitu. Jadi kiai-kiai beliau ini sastrawannya ketutupan. Tapi pasti, apakah dengan menggunakan bahasa Arab, bahasa Jawa, Kiai Ali Maksum membuat syair yang luar biasa indah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, konon beliau bisa seperti penyair Arab, bisa bersair secara irtijalan, improvisasi. Di sini saya belum pernah tahu orang yang penyair Indonesia yang bisa improvisasi. Ada yang agak mendekati itu, Sosiawan Lea, ada enggak? Ada, Sosiawan Lea ada. Mana orangnya? Dia itu pagi tadi sampai bilang saya bikinkan syair untuk nanti malam. Dia apa temanya? Sastra pesantren. Dia udah bisa bikin. Tapi yang irtijalan itu hampir tidak ada. Jadi ngomong biasa gini lalu bersair. Kalau orang Arab biasa itu. Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali biasa. Sayyidatina Aisyah biasa. Ngendikan terus bersair biasa. Tapi di sini saya belum pernah lihat. Agak mengkek-mengkek sosial itu. Sosial itu sehari sebelumnya bisa. Kalau bangsa aku ya sebulan lah lama itu. Jadi apa namanya, di pesantren itu memang diajarkan sastra. Ada yang hanya untuk memahami dan mengapresiasi keindahan Al-Quran, ada yang kemudian karena kiainya kreatif digunakan sendiri untuk menciptakan. Maka Anda akan lihat banyak dari dulu kiai-kiai mempunyai syair-syair. Bahkan ini sayang yang sebetulnya dulu siap untuk mencarikan puisi-puisinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu cucunya Kiai Isom, tapi Kiai Isom dipundhut Allah Ta'ala muda. Jadi belum ketemu sudah kapundhut. Sekarang tidak ada lagi yang senang dengan maktabah dan mau mencari. Itu ada. Jadi dulu Kiai Hasyim dengan siapa, dengan Kiai siapa, kalau tidak cocok soal apa, itu ditulis dalam puisi, dalam syair. Sehingga orang yang nggak ngerti sastra, hanya ngerti nahwu secara bloko-bloko itu tidak akan paham. Santri-santri nggak paham kalau kiainya sedang bertengkar, berbeda pendapat, tidak tahu. Itu pertama menyembunyikan perbedaan mereka supaya santri tidak menganggap permusuhan. Karena kadang-kadang kiai itu berbeda pendapat, santrinya menganggap bermusuhan. Saking hati-hatinya mereka lalu menggunakan syair. Pendapatku begini-begini, kalau pendapatmu begitu terserah kamu, tapi tunjukkan dalilmu. Itu pakai syair. Kalau sekarang kan enggak. Ini berkelahi, anak buahnya disuruh ikut-ikut berkelahi. Jadi sangat pas sekali seperti yang disebutkan oleh Pak Menteri tadi, bahwa muktamar ini muncul idenya dari pesantren. Dan sekali lagi pesantren memandang sastra ada seperti sastra yang ditunjukkan oleh Al-Quranul Karim yang mengalahkan semua sastra yang ada. Bukan hanya muatannya tetapi keindahannya.